yang warnanya gini nih. Ada merah-merah pink-pink keunguan. Karena selama ini yang saya tahu kenari ya coklat seperti ini. Di mana-mana ya yang pernah saya lihat kayak di Seram, di Ambon, di Jakarta bahkan kenari yang dijual ya standarnya memang yang coklat seperti ini. Ternyata di sini ada 2 jenis. Ada juga yang kayak gini. Di Maluku Utara, olahan berbahan kenari saat ini relatif mudah dijumpai. Kenari telah menjadi makanan semua orang dengan beragam status sosial yang berbeda. Beberapa penelitian menyebutkan kacang kenari mengandung beragam senyawa yang berguna untuk tubuh manusia. Salah satunya kandungan melatoninnya yang mampu mengurangi gejala insomnia. Kenari juga mengandung omega 3 yang mampu menangkal radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan. Kita bikin hidangan halwa kenari, terus ada kenari goreng, ada kenari goreng gula juga. Masih bisa dibikin kayak roti kenari atau dicampur pakai ikan kuah kuning, itu juga enak banget. Aduh. Di Pulau Makian, ragam manfaat kenari dinikmati masyarakat dalam bentuk penganan ringan. Hal yang terasa istimewa bagi masyarakat lain, mengingat mahalnya kacang kenari di pasaran. Di sini rame banget. Jadi selama masak tadi, cucu-cucunya mama-mama di sini udah pada nungguin. Jadi pas makan langsung diserbu. Untung saya berhasil ngambil 1 halwa. Ini udah habis kosong langsung. Kita cobain dulu sambil makan yang lain. Di Indonesia, ekosistem pesisir yang sehat terbukti mampu menyangga kehidupan di sekitarnya. Perubahan pasang surut misalnya, mampu dikonversi manusia menjadi berbagai hal yang bermanfaat. Masyarakat Maluku Utara mewujudkannya dengan kearifan, sehingga ekosistem yang ada tidak tertekan secara masif. Sekarang saya dengan mama-mama lagi di salah satu pulau kecil dekat Makian. Nah, hari ini kita bawa-bawa sapu bukan mau nyapu, bukan mau beberes rumah, tapi kita mau bagapo. Seperti apa? Ayo kita bagapo, Mama. Di Pulau Makian dan sekitarnya, bagapo atau berburu hewan laut dilakukan lebih untuk mengisi waktu luang usai bekerja di kebun. Pada mulanya, bagapo bagi masyarakat Makian adalah solusi ketika cuaca laut sedang tidak bersahabat. Namun seiring dengan perubahan zaman, bagapo menjadi lebih kental nuansa bermain dan berolahraga di alam. Jadi ini dia yang dinamakan bagapo. Kita harus milih tempatnya juga nggak bisa sembarangan. Kita cari lokasi yang memang tergenang air. Ketika airnya surut, ikan terjebak di situ. Pas kita lihat ikan, kita pukul-pukul, bikin kegaduhan supaya ikannya keluar semua. Nanti kalau udah pusing, teler ikannya, baru kita tangkap. Ini dia ikannya yang kita cari. Kecil banget kan. Udah gitu warnanya dilihat bagian atas agak kehitaman, terus bawah-bawahnya nih agak putih keabu-abuan, jadi nyaru sama rumput dan pasir. Dari beragam cara perburuan di pesisir yang pernah saya lihat, kegiatan bagapo ini adalah hal baru, terutama dari segi penggunaan alat bantu yang kurang lazim. Sebab secara teori, sapu yang terbuat dari batang lidi kurang sesuai untuk dipakai melakukan perburuan di alam liar. Meski tak dapat disangkal, justru disinilah keunikan perburuan khas masyarakat Pulau Makian. Ya udah, kita istirahat dulu bentar. Tapi perjuangan kita belum selesai. Melelahkan memang. Tapi ini yang kita dapat ikan kecil-kecil ini. Ini buat jadi umpan. Jadi setelah ini kita masih akan mancing lagi. Ini kita baru cari umpannya aja.
Hasil bagapo akan digunakan sebagai umpan mancing dengan peralatan tradisional. Dari ukuran pancing dan kekuatan tali, terlihat jelas sasaran mancing dari tepian ini adalah ikan konsumsi yang berukuran kecil. Jadi memang sengaja pasang umpannya posisinya seperti ini supaya kalau di air ikannya masih geol-geol seperti berenang. Jadi pas ada ikan bisa langsung disambar. Dan kita posisi mancingnya juga nih, karena di sana karangnya masih bagus-bagus. Sayang kalau dirusak. Dan di sana juga banyak ikan, jadi kita posisinya cari yang nih karang-karang mati seperti ini. Kita berdirinya dari sini, tapi mancingnya ke arah sana. Sudah, Mama. Memancing dari tepian paling efektif dilakukan ketika air sedang bergerak. Arus yang berubah dalam kedua momen alam ini seringkali memicu naluri ikan untuk berburu mangsa. Spesies ikan yang hidup di sekitar karang dangkal antara lain ikan demersal jenis kerapu dan beberapa jenis pelagis lainnya. Pedis. Putus. Tali sesar ini putus loh, serius. Beberapa kali putus dari tadi, ikannya kabur. Akhirnya kita dapat juga. Ini kalau di sini bilangnya ikan go, tapi ini ikan kerapu. Ini kalau dilihat warnanya, coraknya cantik banget, agak kehitam-hitaman, terus ada seperti motif-motif coklat. Nah, ini mirip karang sih kalau saya bilang, tapi di belakangnya tuh lucu, kayak leopard gitu ekornya, ya kan? Makanya kita dapatnya juga di karang karena dia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan warna secantik ini berarti perairannya memang masih sangat terjaga, masih bersih. Tahua adalah desa pesisir di Pulau Tidore. Mayoritas penduduk Tahua berprofesi sebagai nelayan dengan kemampuan menghitung musim ikan secara cermat. Cara tradisional jaring batue lebih sering digunakan sebagai cara tangkap ramah lingkungan. Wah, perairan di sekitar Ternate, Tidore, Halmahera ini memang lagi teduh banget. Bisa dilihat kan, airnya tenang. Ini sampai ikan-ikan kecil aja pada main-main di pinggir. Ini memang sekarang lagi musim ikan gosao. Jadi saya mau ikut para nelayan, pagi-pagi udah pada siap dengan jaringnya, kita mau batue. Saya sini, Ome. Mencari ikan dengan cara batue adalah cara kuno yang hampir tidak berubah sejak zaman dahulu. Satu-satunya perubahan adalah penggunaan mesin pada sampan yang mereka gunakan. Pencarian ikan dengan teknik batue bisa dilakukan berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Perairan yang dituju nelayan batue adalah perairan yang dekat dengan pulau-pulau besar, bukan perairan luas yang jauh. Sebab teknik batue hanya menggunakan jaring kecil yang digunakan untuk mencari ikan-ikan kecil di perairan dangkal. Bisa dilihat lautnya memang tenang, tapi kita harus hati-hati karena banyak kapal-kapal kayu penyeberangan antar pulau, itu kapal-kapal besar. Jadi gelombang yang ditimbulkan juga gelombang besar, jadi kita harus banget hati-hati. Tahap pertama yang dilakukan nelayan batue adalah melakukan pemetaan kawasan perburuan mereka.
Beberapa titik akan disisir secara bersamaan untuk melihat keberadaan ikan-ikan kecil. Secara alami, ikan-ikan kecil hidup berkelompok di perairan yang berarus tenang, tetapi dekat struktur perlindungan. Bisa berupa terumbu karang, batas kedalaman sekitar pantai, ataupun kawasan sekitar dermaga besar. Jadi memang kalau udah selesai mapping areanya kira-kira di mana ada ikan, nah harus tenang. Jadi mesinnya dimatikan, langsung diturunin jaringnya. Orang yang di belakang yang ngontrol posisinya, kira-kira perahunya kemana supaya ikannya bisa masuk. Hari terik begini, airnya tenang, terus airnya mantul ke matahari agak silau juga kan, jadi kita harus jeli, ngeliat. Karena kalau orang sini bilang ikannya samar, nyaru sama kulit-kulit air. Apa-apa itu? Namun perhitungan utamanya adalah ketika air laut sedang surut karena ikan relatif lebih mudah terlihat bermain di permukaan. Namun jika menjelang hari-hari pasar, batue seringnya dilakukan pada sore hari, sehingga esok paginya ikan hasil batue dapat dijual. Di pasaran Tidore dan Ternate, ikan hasil batue sangat diminati masyarakat sebab memiliki cita rasa yang sangat gurih. Banyak! Ini. Hasil tangkapan sistem batue memang tidak bisa menghasilkan jumlah yang sangat banyak. Satu sampan batue dalam sehari maksimal akan menghasilkan sekitar 5 kg saja. Di sisi lain, cara batue adalah cara yang minim resiko dan kerugian dibandingkan cara mencari ikan di lautan lepas. Ini dia ikan kita. Kalau diperhatikan mirip teri tapi lebih pendek. Mirip juga sama sarden karena ada hijau-hijaunya nih. Tapi kecil, jadi sarden mini. Oke, Om. Sekarang kita mau merapat ke Kampung Tahua. Kita mau masak ikan gosao. Ayo, Om. Langsung. Berangkat, meluncur. Warga desa Tahua memilih untuk memasak ikan gesao ketika masih segar. Ragam cara olahnya cukup bervariasi, namun mudah dilakukan. Di Tahua setidaknya ada 4 cara olah ikan gesao yang sering dilakukan oleh masyarakat. Sekarang kita lagi masak ikan gosao dan ternyata ini cara pengolahannya menurut saya mudah dan unik. Bisa dibikin apa aja dengan gampang. Ini kita tinggal campur pakai jeruk sama garam dikit, langsung dibakar. Terus yang ini kita bikin perkedel ikan, jadi digoreng. Cuman bawang merah, bawang putih, terus dikasih tepung sebagai pengikatnya. Kemudian di situ mama bikin ikan masak kering. Nah, di situ lagi bikin gohu, jadi tanpa dimasak. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Pokoknya ini bisa dimasak macam-macam deh, tergantung kita maunya seperti apa. Ini sudah matang kah? Ini ikan kecil-kecil cabai rawit. Kenapa saya bilang kayak gitu? Soalnya ikannya kecil, tapi mengundang excited yang besar. Sistemnya kayak dikukus, ditutup pakai daun pisang. Terus ini udah matang sih, udah bisa diangkat. Ayo mama kita angkat. Makan, makan, makan. Ayo makan. Muka panas. Makanan tak dapat disangkal selalu dapat menyatukan masyarakat. Apalagi olahan yang dinikmati berasal dari ikan-ikan segar. Ditambah dengan suasana kebersamaan yang hangat, mengingatkan kita untuk terus memanjatkan syukur. Ini enak banget, serius, ini enak banget. Kalau ke Tidore harus nyobain ikan ini, dimasak apapun enak. Tapi yang paling saya suka ikannya yang gohu sama ikan kue. Kenapa saya suka yang gohu? Karena ini masih mentah, cuma dikasih bumbu aja. Jadi rasa ikannya tuh masih terasa banget dan seger. Terus kalau yang ikan kue ini saya suka karena crunchy, garing-garing gitu. Tapi ini, aduh, menurut saya
sangat sempurna. Udah makan makanan seenak ini, makannya berame-rame, pemandangannya seindah itu. Saya rela tinggal di Tidore, asal tiap hari makan ini. Dari Maluku Utara, tim Jejak Petualang mengucapkan selamat